Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 21 Juni tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka percayalah, di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 6 hari bersama kitab Galatia. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Galatia pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, Hiduplah oleh Rohnya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, pada pasal kelima ini, Paulus mencoba menjelaskan ajaran yang begitu penting. Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menuntut agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun jika mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup mereka akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ketika jemaat Galatia memilih hidup dalam Kristus, mereka harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan. Mereka mesti bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Mereka tidak bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus, tetapi hidup berkubang dalam dosa. Pilihan mereka hanya dua, yaitu hidup dalam kedagingan dan menuai kebinasaan, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus serta menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Dalam hal ini, Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya mereka mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sidang jemaat Tuhan, nas ini juga berlaku bagi kita semua saat ini. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari, sehingga firman itu akan membersihkan kita. Kita bersedia untuk selalu menaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan hasrat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata. Sidang jemaat Tuhan, mari serahkan diri sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa Allah. Roh Kudus-Nya izinkan untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Dengan demikian, kita dapat mempermuliakan Dia. Tidak mustahil bagi kita untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kita, maka Roh Kudus-Nya akan melakukan perkara besar dan ajaib, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita untuk melawan dan melepaskan segala keinginan daging, maka itu menjadi mungkin, karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu serahkanlah seluruh hidupmu ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita menginginkan kemenangan demi kemenangan yang akan diberikan oleh Allah bagi kita, mau tidak mau kita harus hidup dalam pimpinan-Nya. Karena itu sekali lagi, mari kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa tangan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya, sehingga dengan demikian kita dapat melihat kemuliaan yang besar, bahkan kemuliaan yang lebih besar yang akan dinyatakannya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita terus untuk kita hidup berserah dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, menuju pada kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.